Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan maupun nikmat iman. Tak pula juga sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Baiklah, pertama-tama terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiza Gista Cayani, NIM E100-257, mahasiswi dari program studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Negeri Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai apa sih yang dikhawatirkan tentang masa depan. Berbicara tentang masa depan, pastinya kita semua ingin sekali mempunyai masa depan yang baik dan cerah. Apakah itu masalah tentang jodoh, karir, rezeki, ataupun tentang perkuliahan seperti saya saat ini. Mungkin sering sekali terbesit di pikiran kita belasan atau puluhan tahun mendatang akan menjadi seperti apa sih kita, apa sih yang kita lakukan atau usahakan ini bisa tercapai nantinya ataukah tidak gitu, atau siapakah jodoh kita dan lain-lain. Pastinya pikiran itu terus saja ada dan membuat kita khawatir ataupun cemas. Oleh sebab itu, janganlah khawatir, karena di dalam Al-Quran dituliskan dalam surat At-Taubah ayat 40, La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah engkau bersedih, cemas, atau khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi janganlah khawatir, mintalah atau berdoalah kepada Allah, karena Allah Maha Tahu atas semua takdir yang kita alami. Kita boleh merencanakan ini, itu, dan sebagainya, tapi jika Allah bilang ini bukan yang terbaik buatmu, maka jangan bersedih. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik itu ada kebaikan-kebaikan besar yang Allah rencanakan baik untukmu. Sedangkan boleh jadi di balik yang kita sukai ada keburukan yang sedang menunggu kita, dan itu tidak baik untukmu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak. Nah, kadang-kadang apa yang kita inginkan itu menurut Allah tidak baik untuk kita, dan itu membuat sifat yang ada dalam diri manusia itu bergejolak atau belum bisa menerima. Jadi jika kamu merasakan sesuatu yang sedang ada gejolak di jiwamu itu, seperti sulit menerima ketetapan Allah, maka perangilah perasaan-perasaan buruk itu, walaupun itu sulit. Jangan berprasangka buruk pada Allah, karena Allah tahu masa depan yang akan terjadi menimpa kita, sedangkan kalian tidak bisa membaca masa depan. Seringkali yang membuat hidup kita terasa berat adalah karena kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Belajarlah untuk selalu menghadirkan hati yang tenang dalam setiap keadaan, agar hidupmu lapang dalam setiap kejadian. Don't be sad, atau jangan khawatir, apalagi memusingkan hal-hal yang belum kita ketahui, seperti kapan sih selesai perkuliahan ini, ataupun karir atau jodoh. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak lagi lomba sama siapa-siapa. Jadi ya nggak usah terburu-buru lah, nggak usah terlalu dipusingkan. Misalnya harus lulus 3,5 tahun, atau harus menikah sebelum usia 25, atau harus kaya sebelum usia 30. Jadi itu nggak ada yang mewajibkan itu. Boleh pasang target, tapi lihat diri kita, lihat potensi kita, lihat kemampuan kita. Makanya Allah bilang, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Lihatlah dirimu untuk menyongsong hari esok. Jadi lihat diri kita, potensi kita dulu, baru lihat hari esok. Bukan lihat hari esok dulu, terbalik. Jadi jangan jadikan pengalaman orang
sebagai patokan kesuksesan kita. Karena setiap orang tuh ujiannya beda-beda, rezekinya juga beda-beda. Yang disuruh lomba-lomba itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan buat akhirat. Itu yang disuruh lomba-lomba. Emang sih ya, kadang gara-gara kita lihat di medsos ya, teman-teman kita udah pada sukses, udah pada nikah, kita jadi pengen. Padahal ya medsos itu kan dunia maya, hai sadar, dunia maya. Belum tentu yang kita lihat itu asli. Jadi tidak perlu khawatir, karena khawatir itu setengah penyakit yang kita alami. Jika hatimu terlalu sibuk dengan kekhawatiran, disitulah kamu sedang menyiapkan kesulitan dan kesakitan untuk hidupmu. Jadi, ayo, bismillah. Gantungkan dan sandarkan saja hidupmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai katakan pada dirimu sendiri, hari ini untuk semua yang sedang terjadi dan akan terjadi, dengan kalimat, tenang saja, ada Allah yang selalu bersamaku. Oke. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.